Oke, selamat pagi, siang, sore ataupun malam teman-teman semua. Jadi di sini aku bakal bahas buah pertemuan KP kita mengenai problem 2 dan problem 3. Problem 3 untuk eh, teorinya kan sebelumnya udah dijelaskan di kelas. Jadi aku di sini langsung masuk aja ke problem 2 dan problem 3 ya, yang kita jadikan sebagai soal yang kita bahas pas lagi KP. Jadi di sini aku udah buat eh, untuk template-nya dari Statement of Comprehensive Income. Di sini Yellow Corporation. Terus di sini terdapat ralat soal office supplies per ledger diganti menjadi office supplies expense. Oke, kita langsung masuk aja ya. Di sini untuk yang pertama kita masukin buat komponen dari sales. Ya tentu aja di sini ada sales dan juga sales discount dari soalnya. Sales dan juga sales discount. Di sini kita masukkan salesnya itu sebagai sales revenue. Sorry kayak kekecilan. Oke, sales revenue kita hitung di sini dia itu sebanyak 16.800.000. Terus sales discount kan ini kan sebagai diskon, jadi dia itu bakal jadi pengurang buat si sales revenue-nya 125.000. Nah, selanjutnya karena di sini kalau misalnya kita lihat lagi nggak ada sales return or allowance atau apapun yang lainnya yang menyangkut dari sales itu, maka udah kita masukin saja net sales. Net salesnya itu sebanyak kita jumlahan dari sini. Jadinya 16.675.000. Selanjutnya setelah net sales kita bakal ngitung buat si COGS-nya. COGS-nya kebetulan di sini perusahaan itu nggak ada pembelian atau apapun lagi, jadi kita bisa langsung masukin aja. Di sini ada cost of sales-nya sebesar 11.350.000 minus 11.350.000. COGS-nya kan sebagai pengurang dari si sales tersebut. Jadi gross profit-nya bisa kita hitung aja. Kita kurang antara net sales dikurang COGS ya. Jadinya 5.325.000. Selanjutnya kita masukin si expense-nya. Di sini kan ada accumulated depreciation. Kalau misalnya kita tahu kan accumulated depreciation itu buat dimasukin ke balance sheet. Jadi si accumulated ini nggak perlu kita masukin ke income statement. Yang kita masukin ke income statement itulah depreciation expense atau beban depresiasinya. Sini kita depreciation expense. D ini 50% selling dan 50% buat administrasi. Jadi kita ini sales itu 250.000 kita bagi aja dengan si 50% nya. Jadi 125.000. Terus di sini ada sales and salaries expense. Tentu aja ini bakal masuk karena ini kan ada menyangkut sama sales. Expense sebanyak 880.000. Terus selanjutnya ada utilities expense. Di sini utilities expense-nya kalau misalnya kita lihat dia itu 50% buat selling dan 50% buat administrasi. Jadi 147.900-nya harus kita bagi dengan 5%. Ya 73.950. Terus di sini juga ada freak out. Freak out itu merupakan kirim keluar. Berarti kalau misalnya kirim keluar dia bakal jadi penambah dari selling expense kita. Karena kan kalau misalnya penjual kan otomatis kita harus mengirim barang kan. Jadi freak out sebanyak 16.530. Nextnya kita masukin advertising. Kalau misalnya ngejual kan kita butuh iklan, jadi advertising bakal masuk ke dalam si selling sebanyak 88.750. Terus ada miscellaneous selling expense itu juga masuk, beban lain-lain sebanyak 12.300. Ini udah. Terus office salaries nggak masuk. Kalau misalnya office itu biasanya masuknya ke administrasi. Selanjutnya kita lihat di bawah, kita lihat samping dulu. Dividen ini masuknya ke other income. Interest revenue ini juga masuknya ke other income. Earn and rent revenue ini harusnya kalau misalnya unearned ini dia itu masuk ke liabilities, jadi dia itu nggak dimasukin ke dalam perhitungannya. Terus gain on change ini harusnya revaluasi masuknya ke comprehensive income. Loss on arising the financial statement foreign operation itu juga masuknya ke net income. Ini ada repair and maintenance.
Dia ini sebanyak 18.800 kita bagi 2. Karena dia itu 50%. Terus selanjutnya ada shipping supplies expense. Jadi kalau misalnya shipping supplies berarti kan pengiriman perlengkapan, dari pokoknya shipping, selling itu bakal masuk ke selling expense gitu. Sebanyak 10.000. Saja bisa kita jumlah aja. 1215 930. Saja ke administrative expense. Administrative expense pertama kita mulai dari depreciation expense lagi. Itu sebanyak 125.000. Nggak usah pakai min. Terus selanjutnya ada sales bukan, utilities bisa masuk. 50% berarti 147.900 kita bagi 2. 73.950. Selanjutnya ada advertising income, selling income, office salaries. 178.500. Terus juga ada office supplies sebanyak 48.750. Office supply sudah. Selanjutnya kita cek lagi, ini dari di sini udah nggak ada lagi. Saja repair and maintenance expense 18.800 bagi 2 aja. Repair maintenance 18.800. Kurang angka 9.400. Terus juga bank administrative expense. Ternyata kan ada administrasi, berarti masuk ke administrative expense. Expense 2.300. Terus ini miscellaneous administrative expense. Jadi di problem 2 ini kita kayak cuma ngelompokin aja buat cari si expense-nya yang masuk ke selling sama dan komponen-komponen itu apa aja. Di sini 446250. Terus kita bisa jumlah aja buat total dari si selling and administrative expense ini. 1662 180. Satunya ada income and expense. Di sini ada income-nya itu pertama ada dividend revenue. Kenapa sih dividen itu masuk ada income? Sebenarnya kan dividen itu kan dari investasi kan. Jadi dia itu nggak pasti masuk ke dalam operasi perusahaan. Jadi kita bisa masukin 136.000. Terus juga ada interest revenue. Interest revenue kan juga karena perusahaan itu nggak pasti minjemin buat perusahaan lain gitu. Itu nggak masuk ke dalam ke dalam operasional perusahaan. Jadi itu nggak perlu kita masukin. Bentar, ini harusnya di samping. Sip. Terus ini kita bisa jumlah aja. Terus income from operation-nya itu ini kita jumlahin aja dari atas. $38.14.170. Terus kita kurang dengan interest revenue. Interest revenue-nya sebanyak interest expense-nya. Di sini interest expense-nya itu kita bisa ambil dari bonds and notes, dari obligasi dan juga notes, itu totalnya ada 135.170. Kita jumlahin aja. Dia kan ini kan pengurang, jadi kita harus masukin minus 3679.000. Selanjutnya income before income tax, berarti kita masukin income tax expense ya. Di sini kita biasanya itu kalau misalnya nggak ada keterangan di soal, kita pakai pajak dari PPh badan. PPh badan itu kan 22%. Jadi kalau 22%, ini kita kali 78% aja. Hasilnya sama aja kalau kita kurang 2.869.620. Jadi net income-nya. Terus karena di sini udah ada net income tax expense, selanjutnya kita buat isi other comprehensive income-nya itu kita bakal net of tax-in. Jadi pertama gain on change in revaluation surplus before tax. Berarti kalau misalnya kayak gini kita harus net tax-in. Jadi gain on changes in revaluation
surplus net of tax. Kita pasin udah net of tax buat nanti kalau misalnya yang belum net of tax kita bisa tahu, jadi kita nggak lupa. 429.000 karena gain jadi menambah. Terus kalau loss on arising from translating the financial statements of foreign operation. Nah, ini kebetulan net of tax, jadi kita nggak perlu apa-apain lagi. Tapi kita harus langsung minus saja karena di ini kan loss. Selanjutnya, ini udah juga, ini udah. Ini masuknya ke SOFP, jadi kita nggak masukin. Berarti tinggal terakhir gain on hedging. On hedging instruments from cash flow hedge net of tax. Karena gain jadi dia menambah. Terus tinggal kita sama aja. 448.850. Terus comprehensive income-nya tinggal kita jumlahin aja. 3318270. Oke. Sekian buat problem 2-nya, kita lanjut ke problem 3. Di problem 3 ini udah mulai mirip sama soal yang kita kemarin bahas bareng-bareng di kelas. Pertama, kalau misalnya soal problem 3 ini, berarti kita itu harus ngerjain dari informasi tambahan. Pertama, bangunan diperoleh sejak 1 Januari dengan menerbitkan saham biasa sebanyak 65.000 lembar nilai par 8 euro per lembar pada harga pasar $10 per lembar. Kalau misal kayak gini, kita berarti tahu si bangunan ini dibeli itu pakai harga pasar $10 per lembar. Nanti kita tinggal kali aja. Bangunan disusun dengan metode garis lurus selama 10 tahun, mungkin nilai sisa sebesar 10.000. Bahan penyusunan ditanggung oleh bagian penjualan dan bagian administrasi yang proporsional sama rata. Berarti kalau misalnya kayak gini, kita bisa buat aja depreciation expense, selling, terus depreciation expense, administratif. Pada accumulated depreciation building. Nah, cost-nya kita bisa cari, dia itu kan harganya 65.000. Cost-nya itu kan 65.000. 65.000 kita kali aja sama harga pasar si lembar sahamnya. Buat nyari harga pasar, berarti harga pasar itu sebanyak 650.000. Terus karena dia ini itu sejak 1 Januari 2024 dan metode garis lurus, berarti tinggal kita bagi aja sama umur ekonomisnya, terus dikurang sama nilai sisanya. Berarti kalau misalnya kayak gini, 650.000 kita kurang 650.000 kita kurang dengan 10.000, kita bagi 10 sesuai dengan jumlah dari cost-nya. Terus juga karena dia ini dibagi punya proporsi sama rata, berarti kita harus bagi 2 juga. 32.000 terus kita jumlahin aja, hasilnya 64.000. Selanjutnya yang kedua pada hari tahun 2020, perlengkapan Lunaco terisi sebanyak 44.000. Beban perlengkapan dibebankan bagian penjualan lebih rendah 6.000 daripada yang dibebankan bagian administrasi. Baik, kalau misalnya kita ngomong tentang supplies, berarti supplies expense, selling, supplies expense, administratif pada supplies. Kalau misalnya kita lihat di sini kan dia itu
uh, beban selisihnya sebaik 44.000, beban perlengkapan di beban kebagian penjualan lebih rendah 60.000. Kalau misalnya kita lihat ini supply itu kan sebaik 100.000, dia itu terisinya 44.000, berarti kita tahu yang dipakai itu kita bisa ngisi supply itu 100.000 kita kurang dengan 44.000, hasilnya 56.000. Nah 56.000 ini adalah ketotalan dari total dari si supply itu, total dari supply expense yang sudah terpakainya. Nah tapi kan di sini kita bisa lihat yang dibebankan penjualan lebih rendah 6.000, berarti kalau misalnya kayak gini aku bisa buat administrasi plus selling sama dengan selling plus administratif sama dengan 56.000. Terus kita udah dapat ininya, selling plus administrasi sama dengan 56.000. Selanjutnya itu kita bisa masukin beban perlengkapan di beban bagian penjualan lebih rendah 6.000. Berarti kalau misalnya kayak gitu penjualan itu bisa sama aja kayak administrasi dikurang 6.000 terus ditambah sama administrasi sama dengan 56.000. Nah kalau misalnya gini kan administrasi kan menjadinya kan minus 6.000 kan, terus A kita bisa pindah ruas aja minusnya itu, jadi kalau misalnya kayak gitu A nya ditambah A jadi 2A sama dengan 56.000 tambah 6.000 itu jadinya 62.000. Nah A nya berarti 62.000 kita bagi dengan 62.000 kita bagi dengan 2, hasilnya itu 31.000. Sebenarnya kalau misalnya kayak gini kita bisa masukin aja administrasinya 31.000. Berarti kan ini kan kalau misalnya akuntansi kan harus seimbang kan, balance satu sama lain, berarti kan selling itu bisa kita masukin 56.000 dikurang 31.000, hasilnya 25.000. Atau kalau misalnya kalian mau cari juga bisa, jadinya kita masukin aja S tambah S ditambah A A nya kan 31, jadi S ditambah 31.000 sama dengan 56.000. Berarti kalau misalnya ini S nya itu sama dengan 25.000 kalau misalnya kita pindah ruas, jadi sama aja. So yang ketiga, perusahaan menggunakan metode allowance untuk piutang yang tak tertagih dan mengestimasikan akan ada piutang yang tertagih sebesar 2% dari penjualan bersih. Nah kalau misalnya kalian lihat di sini kan 2% dari penjualan bersih. Penjualan bersih itu di sini itu harus kita cari dulu, karena di sini ada sales revenue, sales return, sales discount, jadi kita harus hitung. Nah, 3. Berarti kan kalau misalnya ini ngomongin AFDA, berarti bad debt expense pada allowance for doubtful account. Jadi mending kita langsung hitung aja buat salesnya. Sales revenue nya itu 1.800.000. Terus ada sales discountnya sebanyak 3% dari 1.800.000. Terus ada sales returns and allowance sebanyak 58.500. Kita minusin. Jadi di sini kita bisa ketemu langsung net sales-nya $1.687.500.000. Nah berarti si bad debt expense ini harus dicadangin itu sebanyak 2% dari 1.687.500. Terus kita lihat di sini, karena di sini itu nggak ada AFDA sebelumnya, jadi kita ini bisa langsung masukin aja. Jadi bad debt expense itu 2% kali 1.687.500. Tapi ingat, kalau misalnya dia itu ada nilai AFDA sebelumnya, kita itu harus buat di account. Kenapa sih kita nggak perlu di account? Karena begini nih, kalau misalnya kita buat di account pun hasilnya bakal sama kayak gini, out MC.
AFDA nah kan AFDA itu kan nggak ada kan, 0. Terus di yang terakhirnya itu dia itu mau sebanyak 3% kali penjualan bersihnya 1687500. Kok beda? Bentar. Berapa persen? Oh sorry, 2%. Jadi kan 33750. Dari 0 ke 33750 berarti kita butuh 33750 kan, berarti kita masukin aja. Jadi gitu. Makanya kita nggak perlu buat yang namanya take count kalau misalnya nggak ada akun sebelumnya. Selanjutnya buat yang nomor 4. Total beban gaji dan beban utilitas selama bulan Desember adalah 60.000, di mana 60% dari tersebut adalah beban gaji dan upah yang tarifnya telah berlaku sejak awal tahun. Jadi kalau misalnya kayak gitu kita bisa buat dulu salaries and wages expense. Dan ini pasti kan dibagikan ke dua divisi, maka kita bagi. Pertama buat selling, salaries and wages expense. Yang kedua itu buat si administratif. Pada salaries and wages payable. Karena di sini kita lihat itu dan nilai tersebut adalah beban gaji dan upah yang tarifnya telah berlaku sejak awal. Beban gaji ini pada penjualan. Kedua, beban ini selalu dibayarkan pada tanggal 5 bulan berikutnya, berarti belum dibayarkan. Selanjutnya karena ada utilitas, berarti utilities expense, selling, utilities expense, administratif, utilities payable. Pertama adalah beban gaji dan upah dan beban utilitas selama bulan ada 60.000, di mana 60% dari total ada beban gaji dan upah. Berarti sama ini 60% kita kali dengan 60.000. Itu buat si selling administratif. Terus yang utilitasnya berarti tinggal saja 40% kita kali dengan 60.000. 24.000 saja selling and wages expense. Di sini beban gaji dan upah dialokasikan pada bagian penjualan administrasi dengan rasio 3:2. Berarti kalau misalnya kayak gitu, penjualannya itu 3, administrasinya itu 2. Berarti di sini 3/5 kita kali sama 36.000. Terus ini sisanya 2/5 kita kali dengan 36.000. Hasilnya 14.400. Terus yang expense sales-nya 2/5 kali dialokasikan kedua bagian tersebut 2/3. Berarti 2/5 kita kali dengan 24.000. Satu lagi 3/5 kita kali dengan 24.000. Hasilnya 14.400. Selanjutnya buat nomor 5. Pada tanggal 31 Desember, investasi pada Starlako memiliki fair value sebesar 6 lembar. Berarti kita bisa cari dulu cost-nya dulu. Cost-nya itu di sini. Investment Starlako 15.000 share 120.000. Berarti cost-nya itu kita bisa cari 120.000 kita bagi dengan 15.000. Dia kan $8. Sedangkan fair value-nya itu dia sebanyak $6. Berarti kan kalau misalnya gini kan cost-nya lebih besar daripada fair value-nya. Dan selisihnya itu sebanyak $8. Karena cost-nya lebih kecil, jadi dia itu bakal loss. Baik, kalau misalnya kayak gini, unrealized holding loss. Karena dia itu di sini trading, berarti dia itu masuk ke income. Saya kalian bisa buat unrealized holding gain or loss juga bisa, tapi kan karena ya di ini debit aku maunya langsung loss aja. Terus ini fair value adjustment sama dengan 2 kita kali sama shares-nya sebanyak 15.000. Jadinya 30.000. Udah, lanjut ke 6. Lunaco memberikan obligasi pada 1 Juli ketika suku bunga kupon sama dengan suku bunga pasar. Obligasi tersebut akan jatuh tempo pada waktu 3 tahun dan bunganya dibayarkan setiap tanggal 1 Juli. Selain itu Lunaco juga mungkin tagih. Berarti kita pertama buat si bunga kupon dulu, interest expense
pada interest payable. Kita lihat di sini kan memberikan obligasi, berarti kita lihat bonds-nya. Bonds di sini ada bonds payable 5%, berarti 670.000 kita kalikan dengan 5%, terus kita kali dengan, dia itu dari Juli, terus ini kan tutup di tanggal akhir tahun 2024, berarti 6/12, 16.750. Terus selanjutnya yang interest receivable, karena kita punya wesel tagih pada interest revenue. Itu wesel tagih berumur 6 bulan dari nebula pada tanggal 11 September. Asumsinya 360 hari. Berarti kan kalau misalnya kayak gini kita harus ngitung harinya. Pertama kita cari dulu buat si notes receivable. Notes receivable itu sebaik 15%, 200.000. Berarti 200.000 kita kalikan dengan 15%, terus kita kali dengan jumlah harinya. 11 September berarti September itu 30 hari, 29, terus ditambah Oktober itu 31, November itu 30, Desember itu 31. 29 enggak deh, harusnya 19, sorry. Kita bagi dengan 360 hari. 9.250. Oke, dan terus yang 11 tarif pajak yang berlaku adalah tahun 2020 adalah sebesar 22%. Nanti kita bakal hitung income tax expense pada income tax payable. Oke, kita bisa langsung masukin aja. Di sini net sales-nya udah kita temui 1.687.500. Saya cost of goods sold-nya, pertama kita harus masukin beginning inventory-nya. Di sini kan beginning ada inventory 31 Desember, sedangkan inventory 1 Januari 2024 atau 31 Desember 2023 itu nggak ada. Jadi kita bisa langsung nolin aja. Terus kita masukin purchase. Purchase-nya itu sebanyak 780.000. Terus purchase-nya itu bakal kita kurang dengan purchase discount dan purchase return allowance. 1,5 kali purchase discount-nya 54.000, 81.000. Terus kita kurang dengan purchase discount and allowance, purchase return and allowance. Sebanyak 38.570. Selanjutnya kita jadinya net purchase. Terus kita tambahin kalau misalnya freight, di sini freight in, karena freight itu kan ongkos kirim, berarti kita tuh harus menambah freight in sebanyak 20.000. Jadi net purchases, cost of goods purchase. Terus kita tambah dengan jadinya itu cost of goods available for sale. Terus ini bisa kita tambah aja, karena itu yang nggak ada, jadi 680 430. Terus kita kurang dengan ending inventory-nya sebanyak 45.000. Berarti kita udah ketemu cost of goods sold-nya itu 680 ditambah 45.000. 653 450. Terus gross profit-nya bisa kita temui, ya kita kurang aja 1052 070. Selanjutnya ke selling expense.
Selling expense-nya pertama kita ambil dari yang jurnal yang kita udah buat tadi. Pertama di sini ada selling expense buat depreciation. Masuk. Terus ada supplies expense 25.000, masuk. Terus karena penjualan itu menyangkut juga dengan piutang, jadi bad debt expense juga masuk ke dalam selling. Masuk. Terus salaries and wages expense. Terus kan jangan lupa di sini juga ada salaries and wages expense. Jadi kita harus tambahin. Ini kan yang sebelum penyesuaian. Jadi kita harus tambahin dengan yang sudah penyesuaian. Salaries and wages expense-nya itu 396.000. Terus kita kali dengan proporsinya. Di sini proporsinya itu 3:2 buat yang penjualan. Berarti kalau misalnya itu 3/5. 259.200. Terus ditambah ini namanya salaries. Terus ditambah yang tadi juga ada utilities. Sebanyak 9.600 kita kali dengan rasionya di sini 2:3, berarti 2/5. Utilities expense-nya 375.000 kali 2/5. Ini harus tambah, astaga. Jadinya 159.600. Terus kita lihat lagi. Dari sini ada lagi enggak yang buat si selling expense. Sales discount enggak, purchase return enggak, freight in, freight out. Oh, freight out. Freight out bakal masuk. Freight out 45.000. Terus salaries nggak masuk, udah, ini enggak. Berarti udah cukup ini aja. 554, 550. Saja kita masukin yang buat administrasinya. Pertama depresiasi dulu 32.000. Terus supplies expense-nya kita masukin juga 31.000. Terus salaries and wages expense 14.400 ditambah 396.000 kita kali dengan di sini kan rasio 3:2, berarti 2/5. $172.800 ditambah utilities expense. Utilities expense-nya itu 14.400 kita tambah dengan 375.000 kita kali dengan proporsinya, yaitu 2:3. Berarti sekarang 3/5. 239.400. Terus kita bisa tambah aja 475.200. Terus kita bisa totalin buat si selling and administratifnya. Expense itu ada 1029750. Sampai sini lanjutnya kita masuk ke other income. Di sini yang masuk ke other income itu ada, pertama itu kita masukin di sini. Oh nih, loss on sale of debt investment itu masuk ke sini. Sebanyak 22.000. Terus foreign enggak, discontinued juga nanti masuknya. Terus kita cek lagi
ada di jurnal penyesuaian itu ada, oh ini interest revenue 9.250, itu bakal masuk. Oh ini minus karena itu loss. Terus selanjutnya itu ada, oh ini unrealized holding loss income, karena dia ini income jadi masuk ke other income and expense. Karena kan kalau misalnya trading itu emang niatnya buat dijual beli sama perusahaan kan. Kalau misalnya equity itu kan kenapa masuknya ke comprehensive income, karena kalau misalnya equity itu dia itu nggak, niatnya bukan buat dijual beliin oleh perusahaan, mereka ada comprehensive income. Jadi kalau misalnya emang niatnya buat dijual atau buat menguntungkan perusahaan, bakal masuk ke other income, unrealized holding loss income, sebanyak minus 30.000. Terus kita bisa jumlahin aja, minus 4275. Jadi operasinya itu bisa kita jumlah. Di sini kan minus 20.430. Oke. Selanjutnya kita tambahin dengan interest expense-nya. Interest expense-nya kita bisa ambil dari yang jurnal penyesuaian tadi, 16.750. Minus jadinya 37.180 loss from continued operation. Terus yang discontinued operation-nya di sini kita lihat ada ini, gain from discontinued operation net of tax. Oh ya, karena kan sebelumnya kalau misalnya kita lihat itu di sini kan income abis interest expense itu kan dikurang sama income before income tax kan. Nah, karena dia ini loss, di sini ada notes dari core-nya, sampai soalnya ketika kondisi perubahan tidak akan dikenakan pajak. Nah, sebenarnya itu ada kalau misalnya kita lihat di sini ada koreksi fiskal. Nah, koreksi fiskal itu bakal kalian pelajarin di inter 2. Nah, berhubung sekarang kita itu belum belajar koreksi fiskal, jadi kita itu langsung di skip aja. Dan jadinya buat yang soal yang nomor 7 itu income tax expense sama income tax payable itu ditiadakan karena nggak dikenain pajak. Terus kita langsung lanjut aja ke discontinued operation. Discontinued operation ini ada gain from discontinued operation. Net of tax sebanyak 15.000. Berarti tinggal kita tambah aja karena dia gain harusnya berkurang. Ya, oh ya, jadi minus 22.180. Saja ada comprehensive income. Tinggal kita masukin aja. Pertama ini ada unrealized loss from hedging. Di sini kan belum net of tax, berarti kita harus net of taxin. Net of tax 28.000 kali 22%. Kan 22% jadi 78%. 21.840, dan karena dia loss berarti harus kita minusin. Terus ada unrealized gain from translation on foreign transaction. Ini juga net of tax. Jadi 17.020. Oh ya, karena dia ini udah net, berarti kita nggak perlu apa-apain lagi. 17.020 aja. Terus kita tinggal tambah. Hasilnya tetap minus 4820. Jadi comprehensive loss-nya itu sebanyak 22.180. Oke, sekian pembahasan buat problem 2 dan problem 3. Saja jika ada pertanyaan boleh ditanya aja via chat line ataupun chat Teams ke aku. Thank you semuanya.